untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Kamis 25 Desember 2025 bersama saya Esi dan juga rekan Bunga. Ya pendengar, tidak terasa ya beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru 2026. Nah, sudahkah kita bertransformasi? Tema yang kami hadirkan di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini mengenai muhasabah di tahun baru Miladiah bersama dengan narasumber kami. Ada Ustadz Haji Hasbi Mustafa SAG MSI, Pokjalu Provinsi Sumatera Selatan yang saat ini sudah tersambung via telepon ya. Langsung saja isi sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Terima kasih Ustadz untuk waktunya. Untuk pendengar di pagi hari ini kita menghadirkan topik seputar muhasabah di tahun baru Miladiah. Dan pendengar juga nanti kita undang peran sertanya untuk bergabung di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 79279090. Dan tentunya pendengar Mutiara Pagi ini kami juga tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Baik Ustadz, sebelum kita berikan kesempatan pendengar bergabung, berkenan Ustadz untuk menyampaikan pengantar materi kita di pagi hari ini. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia Radio RRI yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur, berterima kasih kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita sudah di tanggal 25 Desember atau bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1447 Hijriah. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah agar senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya yang telah mendahului kita, mudah-mudahan, dan kita mohon kepada Allah agar ditempatkan Allah di tempat yang paling mulia di sisi. Kepada kita semua, mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat umur, rezeki, sehingga kita dapat dan selalu mendekatkan diri kepada Ilahi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana disampaikan tadi bahwa tidak terasa kita sudah di penghujung tahun 2025 dan sebentar lagi kita akan pergantian tahun Miladiah 2026 Masehi. Maka dari itu sudah seberapa banyak amal ibadah, kegiatan baik kita, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tahun 2025 ini. Muhasabah artinya bisa dijadikan suatu evaluasi diri, membaca diri seberapa banyak
yang telah kita lakukan dalam hal ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seumuran kita, hendaknya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada lagi pekerjaan yang akan kita kerjakan, tidak ada lagi sesuatu yang akan kita lakukan kecuali beribadah kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di penghujung tahun ini, kalau kita baca dari Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember, kita bisa lihat, kita bisa mengevaluasi diri kita, seberapa banyak kita telah melaksanakan ibadah kepada Allah. Muhasabah, membaca diri, mengevaluasi diri dari apa yang telah kita lakukan, kita perbuat demi untuk mencari pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kebiasaan masyarakat kita, begitu pergantian tahun baru Masehi, pergantian tahun baru Miladia, banyak saudara-saudara kita yang menyambutnya dengan menghabiskan waktu, menghabiskan materi, hanya sekedar menunggu pergantian tahun. Pergantian hari, pergantian tahun Miladia Masehi pada jam 00 tengah malam. Pergantian hari, jam, dan tahun Hijriah itu pada waktu maghrib. Kita jangan sampai menghabiskan waktu, menghabiskan materi, menghabiskan tenaga seperti itu hanya untuk sekedar menunggu pergantian tahun baru nanti. Cobalah kalau kita misalnya lakukan, boleh-boleh saja kita pada saat itu pergantian tahun baru itu dengan bertafakur, banyak mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Sudah mau habis, sudah mau lewat tahun 2025. Artinya juga bertambah kembali di 2026 umur kita. Nah, dengan sisa umur yang ada ini, mari kita selalu bermuhasabah, mengevaluasi diri, mengkaji diri untuk lebih baik lagi. Kita dituntut untuk hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik hari ini. Begitupun dengan tahun depan ini, tahun 2026. Hendaknya kita lebih baik lagi dari tahun ini, tahun 2025. Jangan sampai kita bakar sate, bakar jagung, kemudian beli trompet, meniup petasan. Berapa banyak kita baca, kita dengar kejadian ketika pergantian tahun baru Miladia, terbakarlah tangan, terbakarlah rumah, terbakarlah tempat yang pada saat itu kita membunyikan, membakar petasan seperti itu. Nah, dari itu kita membaca diri agar tahun 2026 nanti kita lebih banyak lagi untuk beribadah. Tahun ini misalnya kita hanya maghrib saja ke masjid, tahun 2026 lebih rajin lagi. Agar kita bertambah nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingat dengan Allah, Allah pasti ingat dengan kita. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingat kepada Allah. Jangan sampai kita menghambur-hamburkan materi hanya menunggu pergantian tahun. Jangan sampai kita menghambur-hamburkan, mensia-siakan tenaga,
umur, dan lain sebagainya hanya untuk menunggu pergantian tahun miladiah. Coba ketika pergantian tahun Hijriah, bagaikan angin lalu saja. Kita sangat antusias ketika pergantian tahun miladiah. Padahal mayoritas kita ini ya beragama Islam. Boleh-boleh saja pada saat itu kita mengadakan acara untuk misalnya bertafakur, memperbanyak zikir, berdoa, dan lain sebagainya. Jangan kita membuang-buang waktu, membuang-buang materi, membuang tenaga hanya untuk menunggu pergantian tahun saja. Kaum muslimin dan muslimat pendengar setia Radio RRI yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengkaji diri, mengevaluasi diri, bermuhasabah pada saat pergantian tahun baru nanti. Mari kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita lebih baik lagi. Tahun 2025 ini mungkin kita banyak salah. Tahun 2025 ini mungkin kita kurang beribadah. Nah, di tahun 2026 hendaknya kita membenahi diri, jangan sampai kesalahan-kesalahan di tahun 2025 terulang lagi. Hitungan jari umur kita memang bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertambah. Hitungan jari maksudnya di hadapan kita ini bertambah. Tahun ini umur kita misalnya 50, 55. Tahun depan sudah pergantian tahun nanti bertambah lagi umur kita jadi 51, 56 dan lain sebagainya. Tapi di hadapan Allah pada hakikatnya umur kita itu berkurang. Nah, dengan pergantian tahun ini mari kita memperbanyak ibadah, selalu bermuhasabah, memperbanyak tafakur kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita di tahun 2025 ini begitu rajin datang ke masjid, ikut pengajian dan pengkajian seperti itu. Di tahun 2026 kita merosot, ke masjid jarang, mengikuti pengajian kurang. Ittaqillaha haitsuma kunta wa asbi sayatal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwa kita. Pergantian tahun nanti bertakwa kepada Allah. Jangan sampai kita senantiasa meninggalkan kewajiban yang telah digariskan oleh syariat Islam. Betapapun keadaan kita, susah bertakwa, sedih bertakwa, senang selalu bertakwa, gembira selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Yang tua bagaimana berbicara dengan yang muda. Yang muda pun demikian. Menghormati yang tua, teman sebaya, seumuran, berbicara, ngobrol dan lain sebagainya. Ada tata krama yang senantiasa harus diutamakan. Biar pembicaraan tidak menyakitkan, biar pembicaraan enak didengar. Sekalipun itu terucap dan lain sebagainya, kita meminta maaf atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita senantiasa selalu mengkaji diri, selalu mengevaluasi diri. Seberapa banyak ibadah yang telah kita lakukan. Kita nanti menghadap Allah, bukan kita membawa jabatan, bukan kita membawa harta, rumah kita tinggal, mobil, yang punya mobil tinggal, yang punya motor tinggal. Apa yang kita bawa? Amal ibadah yang kita lakukan selama ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Dengan pergantian tahun miladiah nanti, katanya kita selalu bertafakur, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bersedekah rasanya tahun 2025 ini. Tahun 2026 nanti semakin banyak lagi kita bersedekah. Tahun ini kita sering ke masjid, mengikuti pengajian dan pengkajian. Tahun depan nanti semakin rajin lagi, semakin mengikuti, sehingga nilai ibadah kita di hadapan Allah begitu banyak. Yaitu tadi, seumuran kita ini tidak ada lagi pekerjaan, tidak ada lagi sesuatu yang akan dilakukan kecuali beribadah kepada Allah, mengkaji diri setelah pergantian tahun nanti. Mudah-mudahan amal ibadah kita di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun depan nanti amal ibadah kita semakin banyak dan kita selalu diberikan Allah hendaknya kesempatan untuk melakukan ibadah. Ya. Baik, terima kasih untuk pengantarnya Ustadz. Kita berikan langsung kesempatan pendengar untuk bergabung di pagi hari ini dalam Mutiara Pagi. Langsung saja kita sapa Ustadz ya. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam Mbak Asis. Iya, Pak Azhari di Skayu ya. Ya. Silakan pertanyaannya Pak Azhari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, kami tanyakan, bagaimana cara kita meningkatkan segi bertakwa? Ya, Halo Pak. Pak Azhari. Ya. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan segi amal dan perbuatan kita? Ya, bagaimana kita meningkatkan agar bisa meningkatkan lebih bertakwa seperti itu ya Pak Azhari ya? Iya. Ya. Meningkatkan amal ibadah kita. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Azhari. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, Pak Azhari. Kita mengkaji diri, mengevaluasi diri, untuk meningkatkan amal ibadah, ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang iman kita ini kadang tinggi, kadang rendah. Begitu ada cobaan dan ujian dari Allah, ketika kita mendapatkan musibah, peningkatan keimanan kita itu sangat drastis. Begitu kita mendapatkan nikmat, harta, benda, kekayaan, dan lain sebagainya, kadang-kadang keimanan kita itu turun drastis juga. Kita bisa mengkaji, melihat. Misalnya kita setiap hari itu cuman 3 kali sholat 5 waktu. Untuk meningkatkan amal ibadah dan nambah pahala kita, esoknya kita tambah. Kita tahu sholat 5 waktu, kewajiban untuk mendirikan sholat 5 waktu ini kita tahu. Tetapi kadang kita hanya waktu saja, 2 waktu saja, atau 3 waktu saja mendirikan sholat. Subuh ketinggalan, mungkin misalnya asar, sibuk melakukan aktivitas. Nah, di tahun yang akan datang, kita disiplinkan lagi untuk peningkatan mencari amal ibadah. Tadinya 3 waktu, kita tambah 4 sampai 5 waktu seperti itu. Tadinya hanya 1 waktu, kita pulkan tahun depan nanti mendirikan sholat 5 waktu. Sodako misalnya, kita mungkin sedikit sekali bersodako tahun ini. Kalau kita lihat misalnya sholat Jumat kemarin di masjid ini, kemudian bulan depannya sholat Jumat di masjid itu. Pada waktu itu kita bersodako. Nah, tahun depan dari nominal yang kita berikan mungkin kita tingkatkan. Kita perbanyak lagi sodako. Nah, inilah salah satu suatu peningkatan amal ibadah dan mencari pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Azhari ya. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz Hasbi. Pendengar yang ingin bergabung selanjutnya masih kami tunggu atensinya ya
juga bisa menyampaikan melalui WA di 082179279090. Kami masih terus bersama Anda tentunya dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Baik Ustadz, ini untuk pendengar juga pastinya untuk kita gitu ya. Ada nggak doa yang bisa kita baca untuk bisa terus istiqomah seperti itu menjalankan ibadah Ustadz? Iya. Eh, ada doa-doa yang kita harus panjatkan ketika mengakhiri tahun dan mengawali tahun 2026 nanti. Sekalipun kita tidak hafal doanya, doa awal dan akhir, doa akhir dan awal tahun seperti itu, karena doanya itu panjang. Kalau tidak hafal, berdoa dengan bahasa kita seperti itu, bahasa Indonesia, boleh-boleh saja. Ya, dengan pergantian tahun ini kita mengharapkan rahmat ridho dari Allah kembali, panjang umur lagi, panjangkan umur seperti itu, dimurahkan rezeki, dijauhkan bala musibah dan lain sebagainya. Dan tahun 2006 nanti kita berharap misalnya dengan doa yang kita panjatkan selalu sukses, selalu diberikan keistiqomahan dalam beribadah. Nah, kita berdoa kepada Allah. Ada adab seperti itu. Membaca ta'awuzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim gitu. Dan sholawat. Ta'awuz, basmalah, hamdalah, memuji Allah, dipuji Allah itu. Kemudian sholawat, baru isi doa apa yang kita panjatkan kepada Allah. Ditutup lagi dengan sholawat. Dan kita berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah itu dengan lemah lembut. Jangan membentak seperti itu. Penuh harap agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Berdoalah kepadaku dalam firman Allah, niscaya akan aku kabulkan. Itu banyak. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz ya. Ustadz, kalau kita lihat juga ya di era digital seperti sekarang, bagaimana kita juga bisa bermuhasabah seperti itu terhadap penggunaan gadget, media sosial dan juga konten-konten yang akan merusak akhlak kita. Mungkin Ustadz ada tipsnya seperti apa nih? Karena memang kayaknya hidup kita sehari-hari nggak lepas gitu ya. Kadang mau tidur pegang gadget, bangun tidur pun juga demikian. Gimana nih Ustadz? Baik. Ya, satu rumah saja dipastikan sudah memegang HP dari suami, istri, ada anak 3, 4 misalnya kan. Kadang umur anak 3, 4, 5 tahun sudah memegang HP. Betul tadi dikatakan, kita bangun tidur lihat HP, habis mandi lihat HP, mau pergi lihat HP, pulang kerja, pulang melakukan aktivitas lihat HP, azan dikumandangkan lihat HP. Apapun sekarang ini HP. Nah, bermuhasabah. Di tahun ini kita mungkin sering ngotak-ngatik HP, main game dan lain sebagainya. Kadang kita lupa makan ya. Betul, kadang-kadang anak-anak kita itu main game itu lupa makan, lupa ibadah, lupa sholat. Begitu enaknya main game zaman sekarang ini. Nah, dimulai nanti kita evaluasi diri kita. Jangan sampai terlalu banyak megang HP. Kemanfaatan ada di HP itu, kemudaratan juga ada di HP itu. Tontonan, kejadian di belahan dunia pada saat itu. Pada saat itu juga kita bisa menonton dan melihat, membaca kejadian di belahan dunia. Kepada anak kita sebagai orang tua,
kita evaluasi, kita lihat jangan sampai anak kita ini terus-menerus main game. Dilihat kita orang tua ya arah ke anak-anak untuk masa depan anak-anak kita, kepada anak-anak muda, bahwa tanggung jawab negara bangsa ini ada di pundak anak-anak muda seperti itu. Nah, jangan kita mengikuti arus dengan HP dan lain sebagainya. Kita orang tua mengkaji, mengevaluasi, lihat tontonan anak kita itu apa yang ditonton. Ngotak-ngatik hati, apa yang dilihatnya di HP itu. Evaluasi. Jangan sampai nanti di tahun yang akan datang, kita bertambah menjadi tidak beribadah, ngotak-ngatik HP dan lain sebagainya. Ya, kalau kita lihat kebermanfaatan, banyak manfaatnya di hati. Dan banyak juga mudaratnya. Kita kadang-kadang misalnya scroll HP, begitu ada pembacaan, tata cara baca Al-Quran, kita lewatkan saja. Ketika itu film, nyanyian yang mengumbar aurat, menimbulkan aurat, lama betul kita menontonnya. Nah, di sini kebermanfaatan dan kemudaratan hati. Jadi tahun yang akan datang kita evaluasi, mengkaji diri bahwa HP ini juga bisa merusak tatanan kehidupan, moral. Dari HP muncullah judi online seperti itu kan. Tontonan yang selayaknya tidak layak ditonton oleh anak-anak kita. Itu Mbak yang. Baik, Ustadz Hasbi, ini kalau berbicara mengenai semangat muhasabah ini untuk bisa menjaganya agar tidak mudah pudar seperti itu di awal-awal, mungkin ini masih terus semangat gitu ya Ustadz ya. Nah, ini gimana agar bisa terus konsisten ya ibadah-ibadah yang kita lakukan seperti itu Ustadz? Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita ini dituntut untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan, jangan sampai kita berlomba-lomba di dalam keburukan. Kita lihat di beberapa masjid misalnya ya, berlomba-lomba untuk menginfakkan sebagian hartanya. Berlomba-lomba misalnya atap tempat duduk misalnya sudah rusak. Nah, di salah satu daerah jamaah masjidnya berlomba-lomba untuk membangun itu. Kita bisa jadikan contoh bahwasanya orang yang menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum, mencari pahala di hadapan Allah. Nah, kita belajar dari situ. Atau kita bisa misalnya nonton di YouTube tentang bakti sosial. Nah, kita bisa meniru, mencontoh orang-orang yang senantiasa selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kita terpacu. Ya, bersedekah itu kalau tidak ada materi dengan tenaga. Tidak bisa dengan tenaga, senyum pun sedekah. Apapun yang kita kerjakan, kita melihat, ya boleh kita iri itu kepada orang yang sering beribadah. Boleh kita iri kepada orang yang senantiasa selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah. Maka jangan sampai kita turun ibadah kita di tahun yang akan datang. Tahun ini kita sudah beribadah, sudah berinfak sedekah, sudah banyak melaksanakan untuk kemaslahatan dan kemasyarakatan dan lain sebagainya. Nah, tahun depan kita tingkatkan lagi dengan selalu bertafakur, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berusaha
Jangan malas beribadah, jangan malas ke masjid, jangan malas bersedekah. 1.000 saja kita menafkahkan harta. Misalnya tahun ini 1.000 terus kita bersedekah. Tahun depan kita tambah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, dalam Al-Qur'an disebutkan. Kama sali abbatis tab'asa nabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Kita 1.000 bersedekah 7 kali lipat dibalas oleh Allah. Itu Mbak yang. Baik, Ustadz Hasbi, kita sudah berada di penghujung acara. Ada pesan penting yang ingin ditambahkan untuk pendengar? Silahkan Ustadz. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu hendaknya mengkaji dan mengevaluasi diri kita atas ibadah yang pernah kita lakukan, atas tingkah laku yang kita lakukan, kemudian berbuat baik sesama manusia yang kita kerjakan. Nah, di tahun-tahun yang akan datang, khususnya di tahun 2026 nanti, dari sisa umur yang kita dari sisa umur yang ada, maksudnya kita manfaatkan sisa umur yang ada ini. Kalau umur kita sekarang ini 50 tahun, 40 tahun, ukuran umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Berarti sekitar 23 tahun lagi kesempatan kita untuk menikmati nikmat dari Allah. Itu pun kalau sampai. Jangan sampai juga kepada anak-anak muda umurnya masih 30 tahun, 20 tahun. Oh, masih lama, belum tentu. Jangan sampai kita berhura-hura mentang-mentang masih muda ya. Ada pepatah itu, masih muda dipuas-puasin, sudah tua tinggal batuknya. Umur kita 20 tahun, 30 tahun, oh masih lama saya ini hidup, belum tentu. Maka kita harus lebih baik lagi. Tahun depan itu harus lebih baik lagi. Jangan terlena, jangan hura-hura, kemudian jangan merosot ibadah kita, sodako kita, dan lain sebagainya. Sehingga ya itulah tadi kita sampaikan bahwa kata Rasulullah, kitanya harus lebih baik, hari ini harus lebih baik, besok harus lebih baik dari hari ini. Nah, tahun depan itu harus lebih baik lagi dari tahun ini. Umur kita ini tidak lama. Hidup di dunia ini hanyalah persinggahan. Suatu dermaga, sampai kita satu dermaga, melewati lautan untuk menyeberang ke dermaga berikutnya. Begitupun umur kita. Fase demi fase sudah kita lakukan, sudah kita lewati, dan kita sekarang mencari bekal untuk kehidupan di akhirat. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dari kehidupan dunia. Dunia yang kita rasakan gemerlapan, makanan yang enak, makanan yang lezat, minuman yang enak, pakaian yang kita pakai, mewah, kendaraan, rumah, dan lain sebagainya, belum seberapa dengan dibandingkan kehidupan akhirat. Maka kita peningkatan ibadah, peningkatan mencari pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahun 2026 nanti, mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kepada Allah, kita sama-sama mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi fisabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hasbih ya Ya, untuk materi yang sama-sama. disampaikan di pagi hari ini. Salam hangat buat keluarga tercinta Ustadz. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini ya, sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama dengan Ustadz Haji Hasbi Mustafa SAG MSI, Pokjalu Provinsi Sumatera Selatan. Untuk hari ini hari Kamis 25 Desember 2025. Semoga muhasabah yang kita lakukan senantiasa bisa membuat kita istiqomah dalam beribadah untuk bisa terus lebih baik ya. Pendengar, hingga di sini Mutiara Pagi bersama saya Esi dan juga rekan Bunga. Selanjutnya tepat pada pukul 6 nanti kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.